Yang ketiga itu adalah earned media. Earned media ini yang sifatnya, earned media ini yang sifatnya ini kayak invincible hand-nya di market, yang kayak misalkan Unilever misalkan bikin satu. Oke. So far so good ya. Kita lanjut ke next-nya. Nah, sekarang tadi saya ngomongin mengenai paid media, tapi saya mau zoom in ke paid media itu dalam bentuknya apa aja. In this case, saya mau ngomong dari sisinya grup M. Paid media itu kayak gimana sih di grup M gitu ya. Nah, di grup M itu ada 6 media channel yang paid media channel yang kita punya capability-nya sih gitu. Yang pertama adalah SEM and SEO. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak SEM itu apa sih? SEO itu apa sih? Apa sih bedanya SEM dan SEO? Ayo, put di responsnya di kolom chat ya. SEM, Search Engine Marketing. That's right. SEO, Search Engine Optimizations. Yes. Yes. SEO Organic. That's right. That's right. That's true. Cool. So SEM itu adalah stand for Search Engine Marketing, dan dia tuh biasanya disebut sebagai paid search. Simpelnya ada paid search. SEO itu Search Engine Optimizations, itu yang organik gitu ya, kita bilangnya search tapi organik gitu. Nah, bedanya apa sih? Kenapa harus hand in hand? Kenapa harus ada SEM? Kenapa harus ada SEO gitu ya? SEM dan SEO ini it must be hand in hand karena ini bertautan satu sama lain gitu, berkaitan satu sama lain gitu ya. Nah, di sini grup M tuh punya capability di SEM dan SEO, dan saya mau ngomong mengenai tools-nya yang dipakai apa sih biar teman-teman tuh bisa nyambung gitu. Tools-nya itu ada yang namanya Google Ads, ada Bing Ads. Jadi kalau teman-teman buka Google, teman-teman cari coklat sekarang, mungkin teman-teman bisa lihat yang paling atasnya itu ada tulisan ad-nya, di bold tebel ad gitu ya. Misal yang keluar Cadbury ataupun Silver Queen gitu. Itu adalah contoh dari paid search gitu. Dia akan ngarahin, mungkin bisa ngarahin ke e-commerce, bisa ngarahin ke websitenya brand tersebut. Itu adalah paid search. Nah, yang organik itu kalau teman-teman cari, itu dia nggak ada tulisan ad, tapi dia muncul paling awal gitu. Misal contoh yang paling atas adalah websitenya dari Cadbury gitu. Itu adalah yang paling atas, yang organik, tapi dia yang top rank gitu. Nah, itu antara bedanya antara yang paid sama yang organik gitu ya. Nah, di Indonesia menurut teman-teman, siapa sih yang menguasai pasar search-nya di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Right. Google. Google itu di Indonesia menguasai sekitaran 83% market share-nya ya, dibanding kayak misalkan Gatot Kaca, ya, that's also true. That's also one of the innovations of the government ya. They try to bring the capability of Google search as well. But the good thing is Google itu punya 83% market share, dan in other country itu bisa beda-beda. Kayak di Australia mungkin Bing itu masih punya power gitu. Bing itu sekitaran 40 to 50 in Australia gitu. Tapi in Indonesia kita tuh banyak pakai Google gitu ya. Nah, itu one of the paid media channel. Jadi yang pertama adalah search, yang organik ataupun paid. Yang kedua, nah ini saya yakin teman-teman pasti punya salah satunya ini semua ya. Be it itu di Twitter, Instagram, TikTok, atau dulu kalau anak-anak dulu yang masih pakai pet, saya dulu masih pakai pet, tapi sekarang udah nggak ada lagi ya pet ya. Friendster ya, yang udah dulu pasti tahu tuh evolutions of social media. Nah, social media ini sekarang jadi hype banget gitu ya, dan salah satu yang channel yang paling disukain sama advertiser gitu untuk paid media channel gitu. Nah, ini banyak ya, LinkedIn itu termasuk, YouTube itu bisa dikategorize sebagai sosial media gitu ya.
Dulu masih ada pet gitu ya, kalau teman-teman lihat ini masih ada pet dulu, ada pet sekarang udah nggak ada lagi. Snapchat yang dulu terkenal mungkin sekarang nggak terlalu terkenal kayak TikTok gitu. Itu yang tipe yang kedua. Nah yang ketiga itu programmatic. Programmatic itu ngapain aja sih sebenarnya? Programmatic ini sebenarnya kayak method of buying-nya yang melalui program kayak yang Kak Kris bilang. Dan saya mau tegasin di sini mengenai kayak placement-nya tuh ada di mana sih? Placement-nya programmatic itu teman-teman di sini kalau baca berita online itu pakainya apa ya? Portal berita online gitu misalkan. Outlook, Line Today, oke. Interesting. Detik, ya, kompas.com, CNN, Kompas. Nah, salah satu Lambe Tura, oke. Oke, menarik. Nah, yang saya mau tegesin di sini adalah programmatic itu dia buying metodenya tuh melalui program. Dan biasanya placement-nya tuh ada di website ataupun di app portal berita gitu ataupun ada di OTT. Jadi untuk teman-teman yang belum punya basicnya digital marketing, at least teman-teman tahu. Untuk kalian yang misalkan mau tahu lebih jauh mengenai programmatic segala macam, itu bisa masuk ke review gitu ya, ambil take course-nya ataupun bisa belajar melalui channel yang lain juga. Nah, yang keempat ini ada yang keempat ada e-commerce. Ini yang penting, yang super duper penting sekarang, karena ini kayak menjadi suatu ujung tombaknya bagi advertiser buat menjangkau konsumennya lebih dekat gitu ya, karena e-commerce ini bisa diakses dari manapun dan lumayan mudah gitu buat audiens itu mau akses semuanya. Nah, e-commerce ini saya mau cerita gini, e-commerce ini ada dua tipe sekarang. Ada yang pertama, di e-commerce itu sendiri, itu kita bisa nampilin ads kan ya. Jadi ada ads di e-commerce itu, kalau teman-teman misalkan masuk ke salah satu e-commerce yang kuning ataupun yang hijau gitu, yang orange gitu, atau yang hijau, ataupun yang merah gitu ya. Teman-teman masuk ke situ, misalkan search shampoo gitu, itu kadang dia bisa nampilin foto dari produk itu tersebut ya, yang ada tulisannya ads gitu. Nah, e-commerce ini seiring berjalannya waktu, dulu mungkin nggak ada yang namanya iklan di dalam e-commerce, tapi sekarang itu ada iklan di dalam e-commerce gitu ya. Iklannya itu bisa macam-macam, iklannya bisa display produk, iklannya bisa cuma dari search katanya, jadi mereka mencoba membuat algoritmnya semirip mungkin seperti yang ada di Google gitu. Jadi kalau teman-teman ketik shampoo, dia akan keluar tuh algoritmnya shampoo siapa sih yang masang paid advertising di channel-channel itu yang akan muncul pertama kali gitu. Nah, teman-teman udah banyak banget ya, udah tahu ya tipe-tipe e-commerce ya, saya nggak perlu sebutin ya. Pasti udah pernah coba semua ya. Ya, yang hijau, yang orange, yang merah ya, udah pernah coba ya. Nah, yang kelima ini influencer. Influencer ini sekarang jadi very channel yang bener-bener kayak ngeboost banget gitu loh. Lagi naik daun banget gitu, influencer ini. Influencer ini maksudnya apa sih? Influencer ini kayak kalau di media itu kita sebutnya KOL, Key Opinion Leader, atau kita sebutnya kayak ya influencer lah. Influencer itu kita bayar influencer, teman-teman siapa sih favorit influencernya atau yang paling dikenal gitu? Boleh dong di chat, di-put di chatnya. Nah, kita bayar mereka buat ngiklanin suatu produk atau brand gitu ya. Wah, banyak ya. Iya, ada bintang Emon segala macam, Tashi ya.
Nah, one of the interesting thing yang akan saya share ke teman-teman untuk influencer ini adalah influencer ini dulunya kalau di-compare dengan TV gitu ya, revenue, in term of revenue ya, in term of revenue itu jauh banget. Tapi seiring berjalannya waktu, the industry is rise, the advertisers come in, the brand come in gitu ya. Revenue mereka ini, influencer ini, sekarang itu kalau dibandingin dengan satu TV channel itu, hampir-hampir mirip tuh industrinya. Jadi industrinya getting rise gitu ya. Dan cepat banget gitu rise-nya. Nah, teman-teman udah sebutin salah satu influencer yang teman-teman pernah lihat ya, dan ini adalah saya pilih 2 contoh, sebenarnya banyak banget gitu ya, influencer itu, yang ini 2 ini yang mega gitu ya, mega, jadi influencer itu kita ada kategorisasi lagi, ada yang namanya mega, ada yang namanya super, ada yang namanya nano, ada yang namanya based on berbagai macam tipenya. Jadi ini salah satu yang lagi in-nya di grup M juga lagi in-nya di advertiser juga lagi in-nya ini. Nah, ada satu lagi channel sebelum kita ke next slide yang mau saya kasih tahu ke teman-teman. Yang terakhir itu adalah affiliate marketing. Affiliate marketing ini sebenarnya baru dan makin populer aja sekarang. Makin populer. Jadi affiliate marketing ini sebenarnya kayak dia MLM, paling gampangnya MLM, dan teman-teman tuh mewakili brand tersebut dengan teman-teman itu masuk ke dalam satu grup channelnya dia, misalkan dia masuk ke satu brand, terus teman-teman kayak Binomo itu contoh yang salah ya, ini mirip tapi digunakan untuk brand, ningkatin brand dan sales satu produk ya, bukan untuk nipu-nipu ya. Nah, itu dipakai ketika teman-teman dapat kodenya gitu ya, dapat kodenya, jadi setiap kali produk itu kejual dan pakai kode teman-teman dapat komisi di situ, dari situ. Nah, affiliate marketing ini lagi in banget sekarang. Ini salah satu contohnya kalau di Tokopedia gitu. Di macam-macam e-commerce itu kurang lebih ada lah dia affiliate marketingnya gitu. Jadi teman-teman join as one of the agent gitu, dapat code-nya dan share code-nya ke channelnya, ke grupnya teman-teman, dan bisa dapat fee dari situ. Nah, ini overall adalah 6 media channel yang atau capability yang grup M punya sekarang, dan kenapa kita tuh ini akan terus berubah seiring perkembangannya zaman, perkembangannya teknologi itu akan terus berubah. Tetapi yang mau saya tegasin di sini adalah we have capability, grup M itu akan ngikutin perubahan dan kita tuh sangat cepat mengikuti perubahannya. That's why we are the biggest gitu ya. One of the reasons gitu. Nah, next slide kita ngomongin digital ecosystem. Mungkin ini akan sedikit kayak blow up gitu, blow off your mind, karena digital ecosystem itu it's very huge. Even I don't know all of this thing gitu ya. I'm not really sure about all of this platform doing gitu. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, digital marketing itu, digital ecosystem itu it's very huge. There's a lot of tools, there's a lot of partners, there's a lot of technology. In every month, every quarter, every year, there must be new technology developed in digital ecosystem. What I want to say in here, digital ecosystem itu benar-benar kayak ruang yang begitu besar sehingga tidak ada sebenarnya orang yang bisa menguasai semua itu sendirian gitu. That's why partner itu become a partner itu it's important gitu. Nah, sekarang kita baru masuk nih mengenai yang pertama. What makes analytic attractive in digital marketing industry gitu. Setelah saya kasih tadi penjabaran dikit mengenai outlook-nya digital industry, terus digital ekosistemnya, menurut teman-teman kenapa sih digital industry, analitik di digital industry itu menarik gitu? Ada mobil, oke. Ada yang tahu? Sebagai base untuk decisions making, you're right, to achieve smart spending. Yep, itu juga masuk. Tapi dari sisi saya,
karena saya yang melakukan terjun di situ ya. Jadi saya akan ngomong mengenai perspektifnya saya gitu. Saya ngerangkumnya menjadi 3 ini. Atraktif karena challenge always there. Yang tadi saya bilang, digital ecosystem itu it's very huge, very huge. Kalian nggak mungkin bosan di dalam situ karena pasti akan nemu hal-hal baru. Kemarin misalkan baru tahu ada perubahan ini, besok mungkin one of the platform atau one of the partner dia udah ngeluarin hal yang baru lagi. Dan we need to keep up with the updates gitu ya. That's why kalian nggak akan pernah bosan di dalam doing analytic in digital marketing karena yang tadi saya bilang. Yang kedua, backward learning. Maksud saya backward learning ini gini. Mungkin tim analitik itu adalah satu-satunya tim yang punya privilege buat ngelihat semua platform itu dan tahu semua platform itu dari perspektif data. Mungkin kalau kita bandingin dengan programmatic gitu ya, programmatic itu dia cuma handle beberapa platform gitu ya. Kayak DV360 atau TTD gitu, itu adalah contoh-contoh platform yang di-handle sama programmatic. Tapi bedanya dengan tim analitik ataupun tim data itu dia punya akses ke all platform. Because we need to do analytic, we need to do perform based on all data, so we need to get access to all of the platforms. So data ataupun tim analitik itu adalah satu-satunya tim yang punya privilege buat punya akses dan learn from the data. Nah, menariknya begini, teman-teman kalau udah dikasih tahu data, dikasih tahu structure data gitu ya, itu pasti akan penasaran tuh, gimana sih cara setupnya, gimana sih cara tampilan depannya di UI-nya gitu ya, atau user interface-nya gitu, gimana sih bentuknya? Oh kayak gini, dari data tuh bentuk hasilnya kayak gini loh, ternyata dia inputnya bentuknya model gini. Jadi dari structure data kita tuh bisa menduga ataupun tahu ataupun belajar lagi mengenai cara mereka setup gitu. Cara apa sih yang di-input di user interface. Jadi itu I call it as backward learning gitu ya. Karena kita belajarnya bukan dari depan gitu, tapi kita belajarnya dari belakang gitu, dari data baru ke depan gitu. So it's very interesting, it's very attractive, it's very like you will not get any bored to learn new things gitu ya. Always have new things. Nah yang terakhir tuh ini yang the most important things I would like to mention karena exposure ke teknologi yang banyak banget, mulai dari Azure atau cloud ataupun AI ataupun machine learning ataupun you can talk any of any platforms, Python, R ataupun apalagi Power BI, terus Tableau ataupun Data Studio, a lot of things, and the more the merrier, and it's kalau kalian punya semua exposure itu dan kalian tahu caranya menggunakan exposure itu, percayalah kalian di mana aja pasti akan survive. Dan like everybody mentions, digital is everywhere, right? Gitu ya. Jadi kalian pasti survive di industri apapun dan bisa masuk ke industri apapun, nggak cuma digital marketing gitu. Jadi always interesting kalau ngomongin analitik di digital marketing ataupun di industri lain. Gitu. Nah, ini saya mau masuk sedikit mengenai pola pikirnya, apa sih yang mau klien ataupun apa sih yang penting itu dilihat oleh klien ataupun advertiser as our client gitu ya. Nah, sebenarnya industrinya tuh tergantung dari industrinya. Industri itu bisa beda-beda, karena the variety-nya tuh banyak. Industri itu bisa dari industri itu objektif ataupun yang mau dilihat itu juga beda. Tapi saya mau kasih garis besarnya. Jadi sebelum saya kasih garis besar di sini, saya mau cerita tentang funnel dulu nih. Funnel marketing itu pasti mulainya dari funnel itu pasti ngerucut ya, namanya funnel marketing, dan itu pasti mulainya dari basic needs-nya. Basic needs itu kita kalau di sini kalau teman-teman bisa lihat, ini kan kerucut juga menyerupai funnel gitu ya.
Funnel itu pasti mulai dari awareness. Teman-teman sadar nggak sih ada brand ini? Teman-teman sadar nggak sih ada produk ini? Gitu. Terus mungkin kalian teman-teman pernah ke expose dari campaign-nya, itu teman-teman jadi kayak engage, ataupun teman-teman pernah dengar ceritanya dari orang lain gitu ya, feedback dari orang lain, itu bisa jadi engage ke campaign-nya dia, mulai misalkan ke nge-like dari postingannya dia ataupun visit gitu ya. Nah, itu udah masuk level of engagement gitu. Terus masuk ke leads-nya. Leads itu sebenarnya kayak considerations, udah mulai consider nih, beli nggak ya, atau mau baca deh reviewnya kayak gimana gitu ya. Nah, itu udah mulai ke considerations. Nah, habis considerations, teman-teman purchase itu do some actions gitu ya, kalian beli lewat e-commerce atau lewat website-nya dia, any other channel gitu ya, atau tokonya dia, physical gitu. Itu adalah flow-nya ketika seseorang mau membeli sesuatu atau funnel marketingnya dari suatu produk gitu. Tiap-tiap industri, tiap-tiap brand itu pasti punya beda-beda funnelnya. Yang mau saya kasih tahu teman-teman di sini, itu adalah tiap-tiap industri yang tadi saya bilang, itu punya objektif yang beda-beda. Kayak Unilever, dia itu nggak akan nge-push purchase sebagai, atau objektifnya ada bukan purchase untuk majority campaign-nya, karena dia itu lebih mau trigger kayak brand awareness-nya dari brand-nya dia. Contoh, kalau yang paling gampang adalah kayak gini. Teman-teman, kalau saya tanya satu questions, paling ingat sabun apa? Teman-teman boleh chat nggak? Type in di chat, brand apa sih yang paling teman-teman ingat? Ya, ada Lifebuoy, Dettol, Biore, Dove, Lux, Gift, Cap Tombak, ya, Nuvo, Shinzui, good. Itu adalah top of mind. Jadi yang ketika saya tanya satu kategori yang teman-teman ingat, itu adalah top of mind dan bagaimana advertising itu bekerja gitu ya. Nah, untuk FMCG, brand awareness itu important. Dia menciptakan kayak teman-teman tuh inget kalau ditanya shampoo ataupun sabun apa sih yang paling sering dipakai, itu menjadi top of mind. Jadi kalau ketika masuk ke minimarket, toko kelontong, ataupun supermarket, teman-teman tahu tuh top of mind-nya, udah tahu nih kalau ngeliat sabun ngeliatnya apa gitu. Nah, berbeda dengan banking industry gitu ya. Kalau banking itu lebih banyak ke leads gitu ya. Leads itu apa sih? Banking ataupun otomotif itu lebih banyak ke leads gitu ya. Leads itu apa sih? Leads itu sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini ada email address, ada data, regular use, frequent use gitu ya. Leads itu kayak gini. Ketika dia masang campaign, banking industry ataupun otomotif ini, dari digital campaign-nya itu, dia sebenarnya mau attract sebanyak mungkin orang itu untuk sign up ataupun ngedownload aplikasinya, ataupun daftar buat coba test drive gitu untuk otomotif gitu ya, test drive gitu. Dari situ dia akan dapat yang namanya informasi mengenai email address. Nanti dia akan do a regular campaign. Jadi sampai situ dia tahu sebenarnya campaign-nya itu atraktif bagi beberapa orang, sehingga orang ini itu mencoba untuk sign up atau mencoba untuk ngisi form atau mencoba untuk daftar test drive. Jadi modelnya di tiap industri itu bisa beda-beda. Beauty itu yang paling menarik adalah beauty sebenarnya, beauty atau healthcare, beauty dan healthcare gitu. Dia akan lebih banyak ke purchase, purchase-nya lebih banyak. Kalau teman-teman bisa tahu nggak sih istilah ini? Social commerce. Ada yang tahu social commerce itu apa? Social commerce. Any guess? There is no wrong answer, guys. Pemasaran lewat social media, TikTok Shop, yap, Instagram Shop, yap, jualan di sosmed, ya. Intinya adalah dia itu men-trigger orang buat jualan itu ke sosial media, dan di sosial media itu udah langsung ada store-nya gitu.
Kalau dulu mungkin ketika kita masuk ke Instagram itu ya, ketika kita klik satu link, linknya itu akan ke drive ke salah satu e-commerce gitu ya. Contohnya yang orange ataupun yang hijau gitu ya. Masuk ke situ. Tapi dengan adanya social commerce ini, orang itu jualan dari sosial medianya yang tadi teman-teman udah sebutin. Salah satunya adalah TikTok Shop yang populer sekarang. Nah, untuk industri beauty atau healthcare itu very powerful banget karena dia sekalian review yang cewek-cewek biasanya nih, ataupun nggak menutup kemungkinan yang cowok-cowok juga gitu ya. Yang cewek-cewek lihat lagi swipe TikToknya gitu, nemu ada influencernya lagi nge-review sesuatu atau nge-review ataupun live streaming gitu ya di TikTok, dan dia langsung bilang, kalau mau beli ini klik di sini segala macam gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh gimana powerful-nya social commerce untuk industrinya beauty dan healthcare gitu. It's very powerful gitu. Nah, jadi kesimpulannya kalau saya balikin lagi, what important to the client itu depends on the industry gitu. Industrinya bisa macam-macam, dan what important to the client it's also matter on their industry gitu. Nah, ini yang last but not least, gimana sih data itu bisa membantu digital marketer gitu ya. Jadi data ini, sebelum masuk ke data, saya mau masuk ke stakeholder-nya. Jadi kalau teman-teman masuk ke grup M, ataupun masuk ke industrinya advertising, media advertising gitu ya, teman-teman pasti akan bertemu dengan stakeholder. Stakeholder itu orang yang punya yang as advertiser ataupun mereka yang punya media budget gitu ya. Nah, teman-teman akan bertemu dengan beberapa stakeholder gitu. Dalam organisasi klien gitu ada beberapa stakeholder. I want to go through it before we go how data can help them gitu. Saya mau jelasin dulu beberapa tipenya stakeholder gitu. Jadi ada yang pertama, ada yang namanya corporate. Di industri atau multinational company, itu corporate ini mereka yang ngelihat dari helikopter point of view. Helikopter point of view itu kalau teman-teman fokus ke satu brand, tapi mereka ini adalah yang ngelihat dari sisi company-nya secara total perusahaannya gitu ya. Nah, dari sisi total perusahaan, mereka ini akan ngelihat kayak, saya mau lihat total spend saya di platform mana sih yang paling gede gitu. Mereka mau ngelihat itu. Karena mungkin mereka ada yang namanya GBP, Joint Business Plan dengan partner-partner tertentu. Contoh, misalkan Unilever itu punya GBP dengan Google gitu, atau GBP dengan TikTok gitu, atau GBP dengan Meta gitu, Meta platform. Jadi mereka ini yang ngelihat secara total, tapi ada lagi yang tim spesifik yang akan jadi partnernya di agensi gitu, yang kita sebut sebagai media team. Media team ini mereka yang punya kendali atas media budget, ataupun media planning, ataupun kalendernya, misalkan mereka memasang iklan itu di mana aja, ini adalah orang-orang yang kontrol itu. Mereka kadang kontrol uangnya juga, karena uangnya dari pocketnya media gitu ya, budgetnya media, jadi mereka akan kontrolnya. Nah, yang ketiga ini yang brand gitu. Orang-orang brand ini adalah orang-orang yang handle brandnya. Di Unilever itu ada banyak banget brandnya, dan dari masing-masing brand itu ada tim khusus yang supervise brand-brand, spesifik brand gitu ya. Mereka yang ngontrol kayak brand health-nya, brand awareness-nya, atau media brand perceptions-nya. Jadi kalau brand perception itu, kalau saya bilang gitu ya, misalkan Lifebuoy gitu, brand perceptions-nya kan kayak sehat, ataupun anti kuman, segala macam gitu ya. Itu adalah brand. Dan yang terakhir ini adalah e-com gitu. Nggak semua company punya e-com team, tapi most of multinational company atau FMCG company, mereka punya e-com. I still have 8 minutes. Let's... Nah, ini adalah tipe-tipe stakeholder. Berikutnya saya mau ke ini untuk menjawab gimana sih data itu bisa penting bagi orang-orang ini. Jadi yang pertama itu, gimana caranya, tadi channel kita banyak, ada yang search, ada yang sosial, ada yang dari Google, ada yang dari Meta. Tiap-tiap platform itu punya yang namanya dashboard mereka sendiri, tapi tidak ada yang namanya dashboard
satu dashboard yang bisa mengcover semua channel. That's why agency exists, that's why my role exists, that's why my team exists. We in agency will consolidate all of the data dari masing-masing platform gitu ya. Dari Google, Meta, TikTok, terus DV360, dari other publisher menjadi satu kesatuan dan melihatnya secara spendingnya dari platform mana sih yang banyak gitu. Nah, ini biasanya yang akan kita taruh sebagai top levelnya overview-nya gitu. Duit yang advertiser burning atau yang mereka bakar, itu di channel mana aja yang paling banyak. Simpelnya gitu. Yang kedua, ini baru kita tambahin namanya performance. Performance itu bisa impressions, bisa reach, bisa klik, video view gitu ya. Atau yang cost metric gitu ya. Jadi banyak levelnya lagi, dari spending by platform, kita lihat by performance-nya. Nanti kita turun lagi yang ketiga, by brand. Brand mana yang contribute? Campaign mana yang contribute? Nah, yang keempat itu campaign sebenarnya. Campaign mana yang contribute ke brand itu? Jadi kayak piramida itu benar-benar. Yang terakhir itu adalah kreatif. Kreatif ini yang tadi udah disinggung gitu ya. Kita bikin yang namanya kreatifnya bisa menyesuaikan dengan weather ataupun dengan lokasi. Itu namanya dynamic creative optimizations gitu ya, DCO gitu. Jadi dari data, based on data, kreatif model ini yang disukai oleh audiens yang model gini. Kita ngelihatnya dari situ, kita develop new creative dan make decisions based on the data yang udah kita collect. Jadi begitu caranya data ini bisa membantu marketers. Tapi last slide, ini saya mau ngomong summary-nya. Good level data itu bisa membantu marketers itu untuk apa aja. Tadi kan secara hierarki needs-nya kan. Ini secara fungsinya data itu dipakai itu seperti apa sih? Yang pertama dipakai sebagai targeting. Semakin bagus data yang kita punya, kita tuh akan understanding target yang mau kita show dengan campaign-nya kita atau ads-nya kita, itu semakin narrow. Semakin narrow, kita punya chance yang makin baik buat nge-trigger tujuan dari campaign itu. Either itu sebagai brand awareness, atau considerations tadi, atau even purchase gitu ya. Jadi, targetingnya semakin narrow, objektifnya akan lebih gampang dicapai. Yang kedua, planning better. Jadi, kita kalau punya data yang bagus, historical data yang bagus, kita bisa tahu untuk tahun depan kita butuh budget berapa untuk mendapatkan output yang sama ataupun untuk mendapatkan output yang lebih dari situ. Yang ketiga itu benchmark. Benchmark ini sebagai kayak saya mau tahu dong base-nya saya itu berdasarkan spend-nya saya. Misalkan saya punya duit 50 miliar gitu, 50 miliar ini saya dapatnya benchmarknya berapa ya, CPM saya cost-nya berapa ya gitu ya, cost per-nya itu berapa ya saya dapat yang tahun lalu gitu. Saya bisa asumsi, bisa pakai itu sebagai benchmark saya buat budgetin tahun depan ataupun 2 tahun lagi gitu. Yang keempat, budget switching gitu. Jadi kalau kita punya data yang bagus, ini bisa ngelihat nih sebenarnya dalam satu brand ataupun dalam satu company gitu, saya punya 4 campaign dalam satu brand, saya bisa tahu nih campaign mana nih yang nggak oke, saya bisa cut budgetnya, saya bisa pindahin, misalkan dari campaign C, saya mau pindahin budgetnya ke campaign D, karena campaign C kayaknya nggak perform. Campaign D punya possibility buat perform gitu. Jadi budget switching itu harus ngelihat dari data. All of this based on the data gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik nih. Forecasting outcome gitu. Jadi kalau kita punya data yang bagus, kita punya good historical data gitu, kita bisa predict upcoming campaign pakai AI ataupun machine learning gitu, atau gabungan dari AI dan machine learning. Kita bisa develop tools-nya dan Group M has that capability gitu buat ngedrive outcome performing upcoming campaign based on AI dan machine learning. I think that's all dari saya, teman-teman. Saya harap
itu menjadi menarik buat teman-teman dan teman-teman punya kayak insights-nya dari sisi yang berbeda gitu ya. Over to you, Cita. Thank you banget Kak Bandi. Wah, ini menjadi pengetahuan baru ya buat kita semua nih bahwa sebenarnya peran data itu bisa kemana-mana juga ya, masuk ke digital marketing juga, dan butuh data juga gitu. Jadi teman-teman yang mau belajar data nggak usah khawatir, nantinya bisa banget loh teman-teman berkarir di bidang data dan nanti macam-macam sesuai dengan preferensi karirnya teman-teman gitu. Oke, kalau gitu sebelum kita next ke sesi selanjutnya, kita bacain dulu pertanyaan untuk Kak Bandi nih. Kayaknya udah ada beberapa juga yang masuk Kak pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama dari Afia Putri Azahra. Saya berminat untuk berkarir sebagai data analytics, tapi masih ragu untuk memulainya. Apa langkah yang harus dilakukan untuk menjadi data analytics yang profesional? Oke, dari Kak Bandi ada tips? Silakan. This is very good questions. Kadang orang-orang itu akan kayak saya mulainya dari mana ya, gitu ya. Banyak cara dan kalau teman-teman pernah tahu pepatah itu banyak jalan menuju Roma gitu kan, belajarlah sampai ke negeri Cina gitu ya. Itu salah satu yang benar-benar nyata sih menurut saya. Dan review mungkin salah satu jawaban gitu, salah satu jalan gitu ya. Jadi teman-teman bisa ambil course dari review ataupun kalau teman-teman punya kayak good mentor ataupun teman-teman punya kayak temen yang bisa ngebantuin belajar ataupun punya good material, ilmu itu bisa datang dari mana aja, yang kayak belajar sampai negeri Cina, banyak jalan gitu. Jadi review mungkin salah satu cara untuk memulai gitu. Oke, thank you Kak Bandi untuk jawabannya. Thank you juga Afiah ya yang udah bertanya. Dan mungkin teman-teman lainnya juga yang masih galau nih mau berkarir kayak Afiah. Mudah-mudahan jadi tercerahkan. Next nih Kak, dari VB Jovita. Data apa saja yang akan kita analisa jika kita bekerja di industri periklanan? Sebagai seorang data analis, kita bisa ditempatkan dalam departemen mana aja ya? Wah, oke, silahkan Kak. This is very interesting questions. Yang tadi saya tunjukin, kalau teman-teman masih ingat digital ekosistemnya itu tiap platform itu akan mengeluarkan data dari masing-masing platform itu. Data apa aja? Banyak macam datanya. Ada data performance campaign. Data performance campaign ini bisa datang dari Facebook, TikTok, Google Ads, semuanya. Terus ada yang lagi, data yang kedua, yang paling penting itu adalah data audience. Data audience ini dari mana aja? Data audience ini kalau advertiser punya website gitu ya, itu dia bisa tahu tuh siapa aja yang ngeklik websitenya atau masuk websitenya, berapa lama orang itu ada di page mana aja. Itu adalah data audience. Yang paling terkenal adalah Google Analytics ataupun Adobe Analytics ataupun yang lain gitu ya. Jadi data audience itu menjadi must. Itu bisa menjadi, kalau teman-teman pernah dengar namanya first party data, itu adalah one of the first party data. Yang ketiga, data-data dari lain. Contoh, bisa aja advertiser itu atau klien kita ngasih data sales. Mereka mau ngelihat korelasinya iklan dengan sales. Atau data brand health track, BHT. Datanya survei gitu ya. Benar nggak sih campaign ini meningkatkan brand awareness kita based on survei gitu. Nah, itu adalah banyak macam datanya. Dan there is no limit. I can assure you, there is no limit on what data that you can take on your plate gitu ya. Itu luas banget konsep limitnya nggak ada. Dan untuk pertanyaan kedua, kita bisa ditempatkan dalam departemen mana saja. Any department, including in planning. Tadi di grup M itu ada yang namanya connection planning, terus di media buying. Dan itu bisa di mana aja, terutama ketika kamu punya good sense of data dan good analytic people, kamu nggak usah takut, kamu akan ditempatkan di mana aja, tapi kamu akan dicari oleh orang-orang itu. Bahkan kamu akan dicari sama klien kamu dan jadi kayak, wow, you are the star of this industry gitu loh. Kamu akan dicari sama orang itu, dan departemen itu it's not important, but you will be relevant to them gitu. You'll be star. Saya udah ngelihat yang model segitu dan
I have so many example gitu. Begitu. Wah, oke. Thank you banget jawabannya nih dari Kak Bandi ya. Mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaannya VB. Nah, 2 pertanyaan terakhir nih Kak dari Rizkia Azahra. Bagaimana tim data di grup M mengkomunikasikan hasil analisisnya? Apakah ada tips untuk mengkomunikasikan data yang sudah kita analisis ke stakeholders? Good questions. Another good questions. Di grup M kita, terutama saya, di reporting and analytic, of course one of the yang paling simple untuk mengkomunikasikan hasilnya adalah pertama kita showing on the dashboard gitu ya. Showing on the dashboard itu bisa membantu mendigest informasinya jauh lebih mudah karena kita put like visualizations in there gitu lah, ataupun impact analysis in there gitu ya. Jadi mediumnya bisa macam-macam, tapi kalau di grup M, salah satu contoh yang saya bilang, dashboard itu adalah salah satu output yang paling mudah buat menyampaikan hasil analisis. Dan tipsnya gimana? Tipsnya sebenarnya very straightforward untuk menyampaikan analisis kalau analisisnya memang benar-benar useful atau relevan ya ke stakeholder-nya gitu. Kalau di grup M, karena kita culture-nya, ini balik lagi ke culture-nya, culture-nya benar-benar open, so kayak salah satu contoh aja kita bisa kayak saya duduk datang ke satu teman, ke satu tim gitu, hey kalau gue lihat dari data ini kayaknya campaign lu bentuknya kayak gini loh, campaign lu tuh perlu di twitch kayak gini loh. Itu bisa one of the way, tapi yang paling kalau dari sisi grup M ya, saya ngomong dari sisi personal profesional saya gitu ya. Tips untuk mengkomunikasikan data yang paling simple ke stakeholder itu adalah pertama, kontennya clear, mediumnya bisa banyak macam, email maupun one-on-one communications ataupun presentasi ataupun report bentukannya itu mediumnya bisa macam-macam. Konten to be clear, actionable, harus ada actions di situ karena kamu merekomendasikan atau punya analisis tertentu. Yang ketiga itu harus simple. Jangan pakai too technical term gitu yang mungkin kliennya nggak care, I don't care gitu. At least I want to know your perspective gitu. Jadi 3 itu fokusin ke 3 itu aja. Kontennya harus ada dan actionable, dan yang ketiga make it simple. Oke, thank you banget Kak Bandi. Wah, ini sangat berguna banget nih pastinya ya buat teman-teman yang juga mungkin bingung gimana sih cara komunikasikan data. Nah, ada tips tadi 3 ya dari Kak Bandi. Sekarang last question Kak, Rebecca Indah nih bertanya, tantangan atau kesulitan apa sih yang dihadapi pada saat mengkombinasikan data analytics dengan digital marketing untuk pertumbuhan bisnis, dan basic skill yang harus dimiliki itu apa? Oke, silahkan Kak. This is very broad questions and also interesting questions gitu ya. Saya mau jawab dari sisi yang sedikit berbeda gitu. Data analitik itu mungkin saya bisa bilang itu data audience gitu ya. Dan digital marketing ini adalah data performance dari campaign gitu. Mulai dari impressions, klik, ataupun spend-nya gimana, ataupun add to cart, atau link clicks, atau inline link clicks gitu ya. Itu adalah data digital marketing. Nah, menghubungkan antara dua data ini, itu sulit, susah gampang. Kalau misalkan datanya udah punya clear structure dan clear key combinations, ataupun saya bilangnya kayak ada key-nya yang jelas gitu ya, kita bisa dengan gampang meng-connect-in datanya. Tapi kalau nggak ada, itu akan merubah the whole structure gitu. Before you integrate the data, you need to restructure the whole process. Jadi yang paling menarik di sini adalah dari data kita bisa masuk ke proses. Proses misalkan dari yang nggak ada key-nya tadi, kita harus tambahin prosesnya, dan itu harus dieksekut dengan certain manner oleh tim-tim yang as eksekutor gitu ya di lapangan. Itu mereka harus execute dengan benar supaya datanya at the end, datanya good data yang bisa kita pakai buat nge-integratein satu sama lain. Basic skill itu ada macam-macam tergantung dari case-nya. Tapi basic skill yang utama sebenarnya harus punya understanding of the logic of data structure gitu. Data itu structure modelnya kayak gimana. Yang kedua, yang basic skill yang harus dimiliki itu adalah Excel.
At least tahu Excel, kalian akan jauh lebih mudah untuk mempelajari tools-tools lain. Contohnya kayak SQL ataupun Python ataupun R, itu akan jauh lebih mudah. Basic of the data, it's Excel dulu. How Excel perform, it will help you, gitu. Gimana pivot itu kerja, gimana caranya VLOOKUP, itu akan membantu. Jadi at least 2 itu dulu. Saya nggak mau bikin ribet, ada yang lain sebenarnya, tapi saya keep dulu. Yang 2 ini adalah basic, is a must. Oke, wah terima kasih banyak nih Kak Bandi untuk jawaban-jawabannya. Dan juga mudah-mudahan teman-teman yang lain jadi makin tercerahkan ya. Udah dengerin sesi masterclass bareng Kak Bandi dan tadi udah dengerin juga pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Sekarang kita mau dengerin pesan-pesan dari Kak Bandi buat teman-teman yang mungkin nantinya pengen juga kayak Kak Bandi. Mungkin ada pesan-pesan atau tips-tips apa nih Kak buat teman-teman? Saya nggak banyak tips karena anyway saya juga masih belajar. Mungkin saya juga akan perlu belajar dari teman-teman gitu ya. Tapi satu hal yang saya yakinin gitu, kalau teman-teman suka dengan sesuatu, go for it dan enjoy the process gitu. Kalau teman-teman misalkan, I'm interested in digital marketing, saya mau belajar digital marketing, you need to enjoy the process as well gitu ya. Kalian mesti enjoy the process. The more you enjoy, the easy you will digest all the material. Gitu. It's not that hard. Kalian cuma perlu kayak enjoy the process and you will flawless. You will flow with the flow gitu. Gitu. Oke, thank you banyak nih. Jadi agak jaksel ya. Thank you banyak nih Kak Bandi. Buat sesi-sesinya hari ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Kak. Kalau gitu boleh teman-teman say bye-bye. Dadah Kak, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time. Oke deh teman-teman, gimana? Udah penuh catatannya? Pastinya udah ini ya, udah banyak nih catatan-catatan dari sesinya Kak Bandi, apalagi tadi ya masterclass-nya, Lika-Liku Digital Marketing dan juga apa sih hubungannya dengan data. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai full program data analytics nih buat teman-teman yang masih bingung ya dan masih ingin tahu tentang full program yang ada di RevoYou. Jadi kalau teman-teman masih kepengen tahu tentang full stack-nya, di sini nanti teman-teman nggak usah khawatir karena kalian akan diajarin untuk bisa memiliki skill di bidang data analytics karena di 3 bulan pertama kalian belajar, kalian akan dapetin tuh materi-materi yang nantinya setiap topik-topiknya itu akan dibahas 1-2 minggu setiap topiknya. Bahkan ada yang sampai 3 minggu juga loh guys. Jadi kalian bisa dapat pemahaman yang lebih komprehensif lagi setiap materi-materinya. Terus teman-teman juga akan diajarin oleh para instructor yang juga merupakan practitioner. Jadi kalau misalnya kepingin tahu ya real practice world di real world-nya itu gimana sih gitu ya pekerjaan mereka sehari-harinya, boleh banget nanti bisa sharing-sharing juga ke para instructor. Dan nantinya teman-teman akan diajarkan materi-materi yang pastinya juga dirancang bekerja sama dengan top tech companies yang ada di Southeast Asia. Nah, terus teman-teman nanti gitu ya program kalau misalnya di full stack itu sebenarnya ada 2 pilihan, ada yang 3 bulan dan ada yang 6 bulan. Kalau yang 3 bulan ini fokus buat teman-teman yang kepingin skill boosting aja, ingin mendalami materi-materi di bidang data analytics, kalian bisa pilih program yang 3 bulan. Sedangkan kalau teman-teman juga kepingin selain dapetin skill boosting, kalian juga mau mulai karir, mau dibantuin untuk bisa melamar pekerjaan gitu ya, akan ada career support, akan ada labs, akan ada RevoYou Next dan lain sebagainya. Itu kalian bisa pilih yang program 6 bulan. Ini lebih lengkap nih teman-teman, terutama mungkin buat teman-teman yang fresh graduate ataupun career switcher yang perlu pengalaman magang atau project-project dulu gitu ya sebelum nantinya kalian melamar kerja di bidang data analytics. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang akan kalian dapetin pastinya kalau kalian pilih full program yang 6 bulan teman-teman. Jadi yang pertama ada RevoYou Labs, ini semacam magang atau internship-nya gitu ya kalian. Di sini nanti bisa banget mengerjakan project-project yang akan disupervisi oleh mentor dan nanti project-nya boleh banget kalian jadikan portofolio untuk bisa dijadikan pengalaman gitu ya. Terutama tadi ini buat teman-teman yang belum pernah kerja di bidang data, pengalamannya dari mana? Nah, boleh banget manfaatin program
Revoyu Labs untuk jadi pengalaman kalian. Terus yang kedua, teman-teman akan dapat one-on-one career coaching bersama dengan career coach. Jadi nanti teman-teman bisa dibantuin nih untuk dipetakan strategi job application yang sesuai dengan preferensi dan kondisinya kalian gitu. Dan juga kalian akan dapat job recommendation dari hiring partners juga nih. Apalagi kalau kalian rajin selama mengikuti kelasnya, kalian mengerjakan tugas-tugasnya gitu ya. Nantinya kalian bakalan direkomendasikan juga nih ke hiring partner. Salah satunya adalah grup M yang hari ini mengisi masterclass di Revoyu. Nah, yang terakhir teman-teman juga bakal dapat career support. Jadi selain kalian dapat hard skill, kalian juga diajarin soft skill untuk bisa memulai pekerjaan gitu ya. Dari mulai skill interview, skill untuk mempercantik LinkedIn, mempercantik CV, mempercantik portofolio. Nah, nanti teman-teman juga bakal dipersiapin banget nih di career support. Nah, ini adalah tuition fee-nya nih teman-teman yang juga paling banyak ditanyain. Jadi kalau teman-teman pilih program yang 6 bulan, nanti ada 20 juta rupiah ya tuition fee yang harus dibayarkan, tapi nanti cicilannya bisa start dari 300.000 rupiah per bulan. Nah, fasilitasnya kalian bisa dapat sesi lectures, Q&A session, simulasi, semuanya itu live, 2 arah dan interaktif. Terus dalam satu kelas nanti bakalan ada 30 sampai 60 murid aja ya, maksimal. Tidak seperti mini course ini. Kalau di sini kalian rame-rame gitu ya sampai 1.000 orang. Nah, kalau di full program nanti kalian maksimal 30 sampai 60 murid aja. Tapi nanti dari 30 sampai 60 murid tersebut gitu ya, kalian akan dibagi-bagi lagi nih ke dalam kelompok kecil yang nantinya akan jadi study group kalian. Akan dilepasin untuk belajar sendirian, teman-teman. Setiap study group nanti akan didampingi oleh 1 orang team lead atau teaching assistant yang nantinya bisa menambah gimana sih caranya kalian bisa lebih mudah lagi gitu ya mempelajari materi-materi yang diberikan selama sesi lectures. Terus kalian akan dapat tugas secara individu maupun kelompok dan nanti tools yang digunakan ada Discord, Zoom serta LMS serta nanti teman-teman juga bakalan diundang untuk ikutan expert sharing session gitu ya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa dengerin sharing-sharing dari para praktisi di bidang data analytics lainnya. Nah, kalau udah lulus dari full programnya, pastinya kalian akan dapat sertifikat full program dari Revoyu dan nanti akan ada career coaching, job placement, serta job guarantee yang dimana job guarantee-nya ini adalah berupa pengembalian dana ya teman-teman kalau dalam waktu tertentu kalian belum mendapat pekerjaan nih setelah lulus dari full programnya. Nah, ini juga ada Revoyu Labs yang tadi aku udah jelasin nih mengenai project yang bisa dijadikan pengalaman dan portofolio kalian, serta kalian bisa networking bersama dengan para alumni dan juga para instructor. Nah, di sini ada beberapa opsi pembayaran yang bisa kalian pilih dari mulai upfront atau split payment. Kalau mungkin teman-teman udah ready dananya gitu ya di depan, bisa pilih 2 opsi yang ini. Tapi kalau teman-teman mau cicilan aja juga bisa, pilih cicilan 6, 12 atau 18 bulan. Serta ada study now pay later juga nih. Jadi study sekarang, pay-nya belakangan setelah lulus. Nanti ketentuannya seperti apa gitu ya, boleh dibaca di sini nih teman-teman. Kalau teman-teman masih ada yang belum bekerja atau masih di bawah 21 tahun, maka nanti teman-teman wajib ya mengajukan opsi ini bersama dengan wali. Tapi kalau teman-teman sudah bekerja dan sudah di atas 21 tahun, maka tidak perlu wali lagi, bisa langsung aja mengajukan opsi pembayaran study now pay later. Oke, ini dia teman-teman proses pendaftaran untuk ke full stack-nya ada tahapan yang harus kalian lalui dan harus lolos juga ya. Jadi kalau kalian masih bingung apakah setelah daftar langsung harus disuruh bayar? Enggak, teman-teman tenang aja. Nanti